Oke, sekarang misalnya saya punya 3 kotak nih, ya kotak A, kotak B, kotak C. Nah, misalkan setiap kotak ini adalah variabel nih, ya. Ini kotak A-nya untuk variabel A, kotak B itu untuk variabel B, kotak C untuk variabel C. Nah, di sini misalnya di kotak A itu ada 3 bola, ya. Satu, dua, tiga. Kotak B ada 1 bola, kotak C ada 2 bola. Nah, misalnya. Ini kalau di dalam bentuk programming kita bisa nulisnya gini nih. Integer A sama dengan 3 ya. Jadi ininya maksudnya variabel A dia punya nilai 3 atau dalam analogi ini kita punya kotak A dengan 3 bola gitu. Begitu juga dengan kotak yang lain ya integer B jadi sama dengan 1 karena bolanya ada 1 dan integer C dia bolanya sini ada 2 berarti di sini dia sama dengan 2 gitu ya. Oke. Sekarang misalnya saya punya kotak lagi nih ya, kotak D. Di dalam kotak ini dia tidak berisi bola, tapi dia berisi kotak lain, yaitu kotak C. Gitu. Ini kalau dalam programming namanya variable pointer. Jadi intinya kotak D itu dia adalah kotak, yang dalamnya adalah kotak, yang dalamnya itu adalah bola. Seperti ini. Ya, cara nulis dalam programming gimana? Kita pakai namanya variable pointer nih. Ya. Tadi saya hapus ya C-nya, saya tulis lagi deh. Ini satu C sama dengan 2. Terus di sini ada variable pointernya nih. Ya. Untuk menandakan dia adalah variabel pointer, kita kasih simbol bintang, ya. Terus kita kasih namanya variabel D. Terus nilainya adalah bukan bola, tapi kotak, ya. Kalau dalam sini berarti alamat kalau dalam programming itu. Kita pakai simbol ampersand. Dan ini adalah alamat dari variabel C. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi D itu adalah variabel yang mengandung alamat dari C. Kalau sini kan kita lihat nih analoginya nih. Kotak D dia mengandung kotak C. Kotak C dia mengandung 2 bola. Jadi kalau kita print nih, ya, kalau kita coba print D, ya, dia akan menunjuk hasilnya akan dia ngeprint alamat dari C. Maaf, ya, alamat dari C. Karena di sini apa? Di sini D kan muatnya C ya, ya. Kalau kita lihat sekilas tuh D itu muatnya C. Jadi kalau kita print ya D ya yang di alamat yang di print itu adalah alamatnya C. Tapi beda halnya kalau kita print nilai dari pointer D. Ya, kita print bintang D. Ini baru hasilnya 2 gitu. Kenapa? Karena kita cek dulu. D ini dia kita kasih tahu bahwa D ini pointer, dia ngepoint ke C. Kita tunjuk dulu, oh, jadi kita point dulu, D itu kan point ke C. Berarti sekarang kita berada di C. Ah, kita baru print C-nya. C kan isinya 2 bola. Gitu ya. Atau kita pakai tanda panah ini deh, ya. Jadi di sini kita coba lihat dulu D itu ngepoint ke apa. Dia ngepoint ke C, ya. Dan di C ini dia isinya ada 2 bola. Berarti kita yang print tuh. Beda sama kalau kita ngeprint D-nya doang. Kalau kita print D-nya doang, berarti yang cetak adalah C-nya ya, atau alamat dari C gitu. Ya. Oke, itu adalah analogi dari pointer sederhananya seperti itu. Ya, sekarang kita coba programming yang simple dulu aja. Ini video. Oke. Jadi saya akan mengetik program yang saya tulis tadi ya. Tadi A sama dengan berapa tadi? A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Ya, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Sekarang kita coba membuat variabel pointer D. Ya, yang tadi yang kotak isinya kotak lagi gitu. Bukan isinya bola langsung, tapi isinya kotak. Dan dia D itu ngepoint ke dalam C. Gini, formatnya gini. Sekarang kita coba print, ya. Untuk ngeprint, kita pikir dulu kita mau print apa ya?
kita pakai dalam format desimal ya, biar visualisasinya gampang. Saya sekarang tadi saya mau ngeprint D. Ya. Jadi saya mau cetak langsung nih, isi dari D apa? Ya isi dari D kan C ya, kotak alamat dari C ya. Jadi dia ngeprint kotaknya nih. Karena dia ngeprint alamat, dia pasti nilainya aneh. 6422028 gitu. Ini adalah alamat dari memori PC kalian. Dia random gitu. Oke, jadi tidak bisa ditebak, ini random. Beda halnya kalau misalnya di sini saya pakai tanda bintang. Ya, kalau saya pakai tanda bintang ini bisa diprediksi nih. Bintang D, dia ngepoint kepada C. Jadi sekarang saya mau ngeprint C. C nilainya 2. Jadi kalau saya print, oke salah. Saya coba. Ya, ini hasilnya 2 nih. Ya, saya hapus dulu. Saya coba run lagi. Ini hasilnya 2 nih ya. Kenapa? Karena kalau ada pointer gini, dia pindah dulu nih, pindah haluan dulu nih. D itu ngepoint ke apa? Ke C. Oke, sekarang kita berada di C. Nah, C ini yang akan kita print gitu loh. Oke, mungkin biar saya akan coba otak-atik lagi ini mungkin biar lebih agak asik. Karena C itu dia juga pointer gitu. Ya, misalnya saya iseng gitu. Dia ngepoint ke B. Jadi ini visualisasinya gimana? Jadi visualisasinya gini. Ini adalah kotak D ya. Dia berisi C. Kotak C ya, dia berisi B. Nah, di B ini kotak B ini dia isinya adalah satu bola. Ya, satu bola. Ini kalau divisualisasiin ya, jadi gini nih, di kotak, dalamnya ada kotak, dalamnya ada kotak lagi, baru dalam kotak itu ada satu bola. Ya, ya, kotak D. Jadi pointer yang ngepoint ke eh, ya sebuah variabel gitulah. Jadi tapi jangan bingung sama istilahnya. Gitu. Intinya kalian paham konsepnya aja dulu. Sekarang saya mau ngeprint D saja. D ini kita kan ngeprint apa kira-kira? Dia ngeprint alamat dari C, ngeprint alamat dari B, atau ngeprint nilai dari B. Itu satu. Kita coba cek dulu. Nah, salah lagi. Bentar. Saya coba cek dulu. Apa ini? Oh iya ya. Oke. Karena di sini ya, kenapa bintangnya dua kali? Karena dia adalah pointer ke pointer ya. Kalau tadi bintangnya sekali kenapa? Karena di dalamnya hanya kotaknya satu nih ya. Kalian perhati ini. Yang apa itu kotak D yang ini. Dia isinya satu kotak doang. Ya. Kalau kotak D yang ini dia isinya dua kotak doang. Ya. Nih, ada kotak, dalamnya ada kotak lagi gitu kan. Ya, jadi pertumpukan gitu kotaknya gitu. Ya, jadi dalam kotak ada kotak lagi itu. Jadi dia bintangnya harus dua kali untuk merepresentasikan bahwa ini di dalam kotak yang kita tunjuk itu ada kotak lagi gitu. Ya, jangan dibingungin lah. Kalau kayaknya kalian pahamin dulu konsepnya gimana. Kita ikutin aja perintahnya ya. Misalnya kalau ada warning itu kita ikutin aja nih ya pada line 7 ini integer bintang harusnya integer bintang-bintang ya kalian ikutin aja dia permintaan compilernya ngapain ya. Nah, kita coba run lagi harusnya nggak ada error ya. Oke, ini kita cara tahunya maksud dari angka ini tuh apa sih? Kita coba nih lihat nih. Kita print. Kita sekarang coba print F alamat dari C ya. Sekarang tadi kan kita spekulasinya nih. Kalau kita cetak D itu dia ngecetak alamat dari C kan. Nah, kita coba ngeprint alamat dari C. Caranya gimana? Ya udah, alamat pakai ampersand aja. Karena kita cek nih. Ya, nilai dari D, nilai dari alamat C. Ya, kita coba cek dulu. Apakah nilai sama? Kita coba cek nih. Oke, kita kasih enter aja biar rapi outputnya. Coba lagi. Sama kan? 6422016. Nilai dari D yang nunjuk ke alamat dari C. Gitu. Sekarang kita sudah paham nih. Ya, kalau dia itu menunjuk ke alamat C. Kan cara mengakses nilai B gimana? Ya, orang ini dia nunjuknya ke C kok. Nah,
kalau kita perhatiin C kan nunjuk ke B nih, kita bisa aja ini kita mau ngakses alamat B dulu ya, kita belum akses nilainya, jadi kita mau akses nih alamatnya dulu ya. Kita bisa saja pakai pointer dari D, ini dari alamat pointer B, pointer D sama dengan ini akan kita akan menggunakan bintang D, ini maksudnya pointer ya. Jadi tadi D itu kan sama dengan alamat dari C, kita pointer karena kita berada di C ya. C itu berisi alamat dari B, jadi harusnya kita akan output nilai dari C kan, jadi harusnya output alamat dari B. Oke, tadi penjelasan saya kayaknya cukup membingungkan, tapi ikuti saja dulu ya. Di sini saya akan coba melakukan printf beberapa hal. Nah, ini kan nilai dari pointer D, sekarang coba nilai dari C sama dengan persen D slash n. Slash n-nya salah, harus di sini. Oke, koma. Sekarang karena dia nilai C, langsung aja C. Terus saya juga bisa printf nilai dari alamat B. Persen Oke, di sini saya akan alamat dari B. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi tadi saya mau ngeprint pointer D. Ini kan nilai D isinya alamat dari C. Kalau saya point, berarti sekarang saya berada di C. C itu berisi alamat dari B. Oke, jadi sekarang harusnya saya ngeprint alamat dari B ya. Oke, sekarang di sini nilai dari C sama dengan C. Ya, nilai dari C sama dengan C. Nah, di sini C itu juga dia nilainya adalah alamat dari B, NB ya. Di sini harusnya yang ngeprintnya adalah NB. Kemudian di sini saya langsung spesifikasiin bahwa dia ngeprintnya NB. Gitu. Ya udah di sini langsung saja dia otomatis ngeprint NB. Nah, ini yang atasnya printnya alamat dari C. Ya, tadi sudah saya buktiin. Oke, nah kita coba tes. Nah, ini sama nilai yang ketik bawah ini juga sama ya. 6422028 ini alamat dari B. Yang ini alamat dari C. Nah, sama semua kan. Oke, itu cara ngakses alamat dari B. Sekarang kita mau ngakses nilai dari B. Ini, jadi 1. Cara aksesnya gimana? Berarti kalau kita mau akses dari D dulu, dari D kita mau akses nilai 1 ini ya. Kalau dalam analoginya tadi ya, dari kotak D kita mau ngakses bola yang 1 ini yang berada di paling dalam nih. Caranya kita pakai pointer sebanyak 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Nih, kita pertama punya nilai D. Kalau kita point sekarang jadi kita berada di C ya, karena nih D kan isinya alamat dari C. Kalau kita point sekarang berarti kita berada di C. C itu punya alamat dari B. Kalau C kita point ya, sekarang kita ada berada di B, tinggal kita print aja B-nya ya. Kita dapat angka 1. Makanya di sini kita pakai double pointer karena kita pointnya sebanyak 2 kali ya. Ketika berada di D dan ketika berada di C ya. D sama C ini kita butuh pointer 2 kali. Oke, ini kita coba dulu dari pointer D dengan persen D sasaran dengan D. Sekarang kalau kita mau akses dari C gimana? Akses nilai 1 ini dari C. Ya udah kita pointer satu kali aja. Ini kan C kan mengandung alamat dari B. Kita point. Berarti sekarang kita berada di B. Kita cetak langsung aja ya nilainya. Karena sudah ada di B. Nilai dari pointer C sama dengan M. Pointer sekali aja. Sekarang kalau misalnya kita mau ngeprint B secara langsung juga bisa aja. Nah, langsung nilai dari B aja. B sama dengan persen D. Ini sama semuanya. Yang bakal kecetak itu adalah nilai dari B semua. Bakal cetak nilai dari B, bakal cetak nilai dari B, bakal cetak nilai dari B. Kita coba buktiin dengan run. Dan yap, nah ini satu semua kan.
siswa ya. Oke, sekarang saya mau ngasih informasi lagi. Ini mungkin bisa keluar di soal ujian juga karena ini cukup tricky ya. Kalau saya gabungin pointer dan alamat gimana? Jadi bintang dan saya gabungin. Oke, analoginya gini ya. Misalnya saya sekarang berada di B ya. Eh, Sekarang saya mau akses alamat B. Oke, bisa ya. Tadi pakai gini ya. Ini saya akses alamat B. Sekarang kalau saya mau kasih pointer dari alamat B, ya, kalau kita pikir-pikir tadi kan pointer dan alamat itu kan saling berlawanan ya. Buat mengakses alamat kita butuh pointer, jadi saling berhubungan gitu. Atau istilah dari sini deh. Kita berada di misalnya kita sekarang berada di C deh. Oke, sekarang fokus kita berada di kotak C aja. Ya, kotak C yang ini nih, kotak C yang ini ya. Kita mau akses dua bola yang ada di C, tapi kita aksesnya lewat D. Jadi nanti rutenya gini nih, kita akses D dulu, baru kita akses C. Kita nggak mau akses secara langsung ya, kita nggak mau akses secara langsung. Misalnya gini, kita mau akses dari D, D kan tadi isinya juga kotak C kan, ya. Jadi kita ya mempersulit diri gitu seolah-olah. Nah, tadi dia kan menyimpan alamat dari C ya. Jadi kita bisalah pakai dan C gitu ya. Kita ke D dulu terus nanti kita mau mengakses nilai dari C melalui kotak D. Atau mungkin saya praktekkan langsung dalam program gitu ya. Ini hanya biasanya tidak bakal digunakan, tapi hanya sekedar informasi aja biar kalian paham kalau keluar di soal dosen gitu. Nah tadi saya kan misalnya mau akses nilai C tapi eh, saya nggak mau ngakses secara langsung gitu ya. Nah ini karena kita pakai atau enggak mana ya? Udah untuk sementara saya balikin ke kondisi awal dulu ya. Ya, balikin ke kondisi awal dulu. Tadi saya itu dua sih. Ya, kondisi awal. Ya. Oke, sebelum saya rubah. Nah, saya mau akses D. Berarti cara mengakses D tinggal tekan D aja. Terus saya kasih bintang. Ini harusnya dia ngeprint C. Nah, kalau kalian ingat ya, ini harusnya ada dan sih. D itu kan sama dengan alamat dari C. Ini bisa saja D-nya saya ganti ini. Masuk akal kan kayak gini kan? Ya, seperti yang tadi nih. Eh ini Kak, saya komen dulu ya. Eh ya, seperti tadi nih. Saya mau misalnya mau mengakses nilai dari C yaitu 2, tapi saya nggak mau mengakses langsung C-nya gitu. Ya. Biar ribet gitu saya akses D-nya dulu. Jadi tadi bintang D gitu. Tapi karena D sendiri nilainya adalah dan C, jadi saya bisa D-nya saya apa itu ganti dengan dan C ya. Di sini ada bintang, ada simbol dan. Nah, saya coba print nih. Bener kan hasilnya 2 kan? Jadi pengetahuan aja buat kalian, bintang dan tuh saling cancel out. Ya. Intinya gitu, bintang dan tuh saling cancel out aja. Jadi kalau bintang ketemu dan ya berarti mereka bisa dihapus saja ya. Misalnya ada bintang-bintang, bintang dan. Bintangnya ada 3, dannya ada 3. Ya udah kita bisa aja ketiga-tiganya kita hapus karena mereka saling cancel out gitu. Atau bintangnya ada 3, dannya ada 2. Ya. Jadi masing-masing 2 ini kita hapus nih. Dannya kita hapus 2, bintangnya kita hapus 2. Akhirnya kita dapat nih bintang C doang gitu. Artinya jadi intinya bintang dan saling cancel out aja ya. Oke, mungkin gitu aja. Kita balikin ke contoh tadi aja ya. Dan B ini bintang. Oke. Ini kalau kayak gini ya. Bintang dan B berarti kenapa ini? Oh ya. Berarti kalau gini kira-kira outputnya apa?
Ya outputnya adalah ini, nilai dari B ini. Ya, maaf, saya coba run lagi. Ya, nilainya dia adalah 1. Dia saling cancel out. Dan saling cancel out. Oke. Jadi ini videonya cukup panjang ya untuk pointer. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa ulang videonya atau langsung tanya di grup lain aja, ya, silakan. Tapi ini materinya belum selesai sampai sini doang, ya pointer. Oke, kita lanjut ke part 2 sekarang. Nah, tadi itu hanya konsep dasar pointer. Sekarang aplikasinya di mana? Untuk progress dan program, ada dua macam aplikasi yang akan menggunakan pointer. Sebenarnya ada banyak sih, tapi untuk sekarang ada dua yang akan saling digunakan. Yang pertama itu malloc dan calloc, ya. Dan kedua tuh pass by reference dalam sebuah function, ya. Ini adalah macam-macam implementasi pointer. Tadi konsepnya, sekarang kita akan membahas tentang implementasi pada implementasi pointer gitu. Sekarang langsung aja kita coding. Kita buat template-nya dulu ya. Nah, sekarang malloc dan calloc. Kalau kita mau malloc dan calloc, kita tambah library-nya dulu ya. Include extended lib. Ini buat pakai malloc dan calloc. Ya, pakai function library tambahan gitu. Nah, malloc dan calloc tuh intinya apa? Intinya dia adalah array tapi dia dinamis. Intinya gitu ya. Maksudnya apa array dinamis? Nah, array kalau kalian udah definisiin array, dia tuh static gitu. Misalnya saya punya array untuk menyimpan 10 angka gitu ya. Ya udah, selama program ini berjalan, array ini akan menyimpan 10 angka terus. Kalian nggak bisa tiba-tiba nanti aku mau ubah array-nya jadi 50 gitu. Misalnya tiba-tiba nanti aku mau jadi ubah jadi 50 gitu. Ya nggak bisa, karena dia udah didefinisikan 10 ukurannya. Ini namanya bersifat statik array itu. Beda sama malloc dan calloc. Kalau saya sudah reservasi 10 alamat, nanti bisa saya ubah. Namanya pakai reloc ya, untuk ubah itu. Ini bersifat statik. Tidak bisa karena statik. Namun untuk malloc dan calloc bisa karena dinamis menggunakan fungsi dialog. Tapi dialog sendiri tidak akan saya bahas sekarang, atau mungkin kalian bisa riset sendiri ya dialog tuh ngapain ya, fungsi dialog. Tidak saya bahas sekarang karena ini saya hanya ingin bahas implementasi pointer pada malloc dan calloc saja ya. Ini saya hanya introduksi aja malloc dan calloc sebenarnya apa. Oke, sekarang sebenarnya kalian tinggal ikutin template aja sih sebenarnya untuk apa itu pakai malloc dan calloc. Misalnya kalau saya mau pakai malloc ya udah langsung saja ini saya buat variabel pointernya, terus ini saya typecasting dulu ya, integer bintang ini namanya typecasting. Terus saya panggil function malloc, terus ini size of integer dikali 10. Ya begini. Yang awalnya array definisinya kayak gini, kalau malloc definisinya kayak gini ya. Sama juga kalau calloc itu ya nanti sintaksnya kayak gini nih, integer bintang calloc ya apa ya, number of element, size of element, size of gitu. Gini aja sih uh, cara definisinya ya. Jadi kalau array cukup kayak gini, kalau malah kayak gini, kalau kayak gini. Kalian ikutin saja template-nya aja. Oke, sekarang misalnya saya mau akses nih. Misalnya akses array. Oke, ini belum ada nilainya ya arraynya. Atau enggak langsung saya akses aja ya. Kalau mau akses ya, cara cara akses index gitu ya. Kalau pada array
tinggal kalian misalnya saya mau akses indeks kelima gitu ya, indeks 5 itu. Pada array implementasinya gampang, tinggal var5. Ini kalian akan dapat nilai dari indeks kelima pada array. Kalau pada malloc dan calloc, ya, cara ngaksesnya berarti nanti bentar, malloc dulu aja deh. Malloc, jadi ini malloc tambah 5 ini. Jangan lupa pakai bintang. Ya, kayak gini ya. Ini cuma beda di sintaks saja ya. Kalau calloc ya berarti ikutin aja nama variabelnya. Ini cal ya, berarti nanti kan ikutin aja nih. Bintang cal plus 5. 5 tuh representasi indeksnya gitu ya.